Ini materi untuk hari ini yang mengenai perencanaan sistem pemadam kebakaran. Nah, ini adalah gambaran dari sistem pemadam kebakaran. Biasanya yang kalian lihat itu kan hanya ujungnya saja ya. Ujungnya itu seperti sprinkler, kemudian ada hose reel, kemudian ada fire hydrant. Nah, tapi di dalamnya sebelum kalian melihat ujungnya itu juga ada pipa yang mengalirkan air hingga ke ujungnya tersebut. Ya, pipa ini mengalirkan air dari sumber ke ujungnya. Kalau ingin melihat pipa-pipa ini, kalian bisa melihatnya di, kalau misalnya sedang jalan-jalan di pusat perbelanjaan ya, sedang parkir gitu, kalau kalian menggunakan roda tiga sama roda 4 ya, misalkan parkirnya di gedung ya, atau roda 2 yang parkir gedung, bukan di lahan terbuka pokoknya, kalian bisa melihat di bagian atap dari parkiran tersebut. Biasanya kalian akan melihat pipa-pipa berwarna merah. Nah, pipa-pipa berwarna merah ini seringnya merupakan pipa untuk pemadam kebakaran. Gitu ya. Kita akan belajar bersama bagaimanakah cara mengalirkan air dari sumber hingga ke ujung. Sebelum kita belajar bagaimanakah caranya, kita akan mempelajari tersebut apa yang dimaksud dengan sistem proteksi kebakaran. Ya. Untuk persyaratan teknis mengenai sistem proteksi kebakaran, itu diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Yang dimaksud lingkungan ini adalah lingkungan di luar gedung ya. Jadi misalnya kalau di FST gitu ya, itu di taman depan FST, di parkir dosen yang samping kiri atau di samping kanan, pokoknya yang di luar gedung itu juga harus ada sistem proteksi kebakarannya. Jadi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan, dan sarana baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. Jadi di sini kalian bisa melihat bahwa sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung itu tidak hanya yang bersifat aktif, tapi juga ada yang bersifat pasif ya. Ini aktif, ini pasif. Ini ada yang terpasang maupun yang terbangun ya. Jadi untuk yang terpasang ini identik dengan yang aktif ya. Sedangkan yang terbangun ini identik dengan yang pasif. Maksudnya yang pasif ini itu seperti apa, Bu? Jika saat membangun bangunan tersebut, kalian memang sudah menyediakan lorong ya atau kolom yang memang tahan terhadap api, maka bangunan tersebut memiliki sistem proteksi pasif. Seringnya yang dibangun menggunakan sistem proteksi pasif ini adalah tangga darurat ya. Jadi tangga darurat yang hanya digunakan saat terjadi kebakaran atau evakuasi gempa, itu kan biasanya juga menggunakan tangga darurat, itu seringnya sudah terproteksi secara pasif. Jadi dinding di
yang mengelilingi tangga darurat tersebut itu sudah tahan api, gitu ya. Nah, untuk sistem proteksi aktif ini adalah yang terpasang, seperti kita memasang sprinkler, memasang pipa hidran, memasang fire hose reel, itu merupakan sarana yang kita pasang agar kita memiliki sistem proteksi aktif, begitu ya. Dia aktif bekerja. Ya, bekerjanya untuk memadamkan api bisa menggunakan air, atau bisa menggunakan CO2, atau bisa menggunakan serbuk, begitu ya. Nah, tapi kalau pasif dia itu tidak ngapa-ngapain, ya, dia tidak melakukan apa-apa, dia sudah bisa melindungi orang di dalamnya. Sedangkan kalau yang aktif dia harus bekerja terlebih dahulu, begitu ya. Nah, untuk plumbing sendiri kita akan lebih belajar ke yang aktif, karena yang aktif ini membutuhkan perpipaan, sedangkan yang pasif ini itu secara civil engineering-nya ya. Jadi bahan bangunan yang digunakan itu memang dia tahan terhadap api. Maka kita tidak akan mempelajari sistem proteksi pasif di pelajaran instrumentasi dan pengukuran. Ini ya sistem proteksi kebakaran aktif sendiri merupakan sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksi kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak, dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti apar dan pemadam khusus. Jadi untuk sistem proteksi kebakaran aktif dimulai dari deteksinya terlebih dahulu. Jadi harus ada detektornya. Ya, percuma kalian memiliki sprinkler, tapi kalau tidak ada detektornya. Kalau tidak ada detektornya itu kan tidak diketahui, gitu ya, tidak terdeteksi secara cepat. Menunggu ada asap dulu baru kita bisa mengetahui oh terjadi kebakaran. Tapi kalau ada detektornya ya, asapnya itu belum banyak, tapi detektornya ini bisa detektor asap maupun detektor panas, begitu ya. Jadi suhu ruangannya itu sudah mulai panas dan asapnya itu sudah mulai banyak, dia sudah langsung mendeteksi. Nah, nanti untuk sistem warningnya bisa secara manual atau secara otomatis. Nah, untuk sprinkler, pipa tegak, dan selang kebakaran ini yang membutuhkan perpipaan. Sedangkan untuk apar ya ini tidak membutuhkan perpipaan ya. Ini juga sering kalian lihat ya, apar ini ada di FST juga banyak ya, apar alat pemadam api ringan. Nah, untuk instalasi sprinkler sendiri ya adalah suatu sistem instalasi pemadam kebakaran yang dipasang secara tetap atau permanen di dalam bangunan yang dapat memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menyemprotkan air di tempat mulai terjadi kebakaran. Ini adalah susunan dari sprinkler yang bisa kita gunakan ya. Di sini adalah susunan cabang tunggal. Kalau ini adalah susunan cabang ganda. Ya, kalau dia dari ini adalah pipa utamanya begitu ya, dari pipa utama dia itu ke salah satu sisi maka dia disebut sebagai cabang tunggal. Tapi kalau dari pipa utama dia menuju kedua sisi dia disebut sebagai cabang ganda. Kemudian ini bedanya ini dan ini walaupun sama-sama tunggal gitu ya. Kan ini tunggal. Ini tunggal. Cuman di sini titisnya adalah susunan cabang tunggal dengan 2 kepala sprinkler dan pemasukan di tengah. Jadi setiap pipa ini itu hanya ada 2 kepala sprinkler. Jadi lingkaran-lingkaran kecil ini itu menunjukkan kepala sprinklernya. Nah, kan kalau yang gambar ketiga ini adalah susunan cabang tunggal dengan 3 kepala sprinkler dan pemasukan di ujung. Jadi airnya ini masuknya mulai di ujung. Kemudian setiap cabang itu memiliki 3 kepala sprinkler. Kalau yang gambar pertama masuknya itu di
tengah, tidak di ujung. Dan setiap pipa cabang memiliki 2 kepala sprinkler. Apakah yang gambar 1 ini tidak boleh, Bu, kalau 3? Ya boleh-boleh saja, ini kan hanya mencontohkan aja, ada masuk di tengah dan ada masuk di ujung. Berapakah banyak kepala sprinkler tiap pipa cabang? Ini ada aturannya ya. Apakah boleh, Bu, kalau 10? Atau setiap pipa cabang ini 20? Nah, ini ada aturannya. Nanti kita akan pelajari bersama. Jadi sekali lagi, lingkaran-lingkaran kecil ini menunjukkan kepala sprinklernya. Kepala sprinkler ini tuh yang kalian lihat biasanya muncul di atapnya bangunan. Kalau kalian ke rumah sakit itu ya sering gitu ya melihat ujung sprinkler. Atau kalau ke hotel, misalnya kalian nginep hotel, itu ada di ujung sprinkler begitu ya. Nah ini ya ujungnya, ini adalah kepala sprinkler ya. Jadi sprinkler dapat dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan mode aktivasi pengiriman air ya. Jadi ini sprinkler otomatis akan mengeluarkan air ya. Nah, mengeluarkan air itu dia ada 2 kepala yang bisa digunakan. Ada versi fusible element ya, ini adalah fusible element dan ada versi bulk. Kalau versi fusible element ya, panas akan mencairkan stopper metal yang menyumbat lubang pengiriman air. Jadi ini ada stoppernya. Stopper ini yang membuat air itu tidak keluar gitu ya. Jadi saat panasnya itu melebihi suhu lelehnya stoppernya, maka stoppernya ini akan meleleh. Nah, kalau stoppernya meleleh, maka air otomatis akan keluar. Itu selama pipa pemadam kebakarannya itu selalu terisi air. Tapi kalau pipa pemadam kebakarannya ternyata tidak ada airnya, ya walaupun stoppernya itu sudah meleleh ya, yang keluar bukan air ya, yang keluar hanya harapan palsu gitu ya. Nah, sedangkan kalau versi bulk ya, untuk suhu tinggi itu akan memanaskan cairan dalam bohlam. Nah, jadi ini bohlam kaca itu nanti berisi cairan. Nah, cairannya ini itu bervariasi suhu didihnya, tergantung warna cairannya. Nah, kalau panas di dalam ruangan tersebut melebihi dari atau mencapai suhu didihnya ya, maka air ini akan mendidih begitu. Nah, sehingga bohlamnya akan pecah. Nah, kalau bohlamnya pecah, maka air akan otomatis keluar dari kepala sprinkler tersebut. Gitu ya. Nah, ini tertulis di sini. Tingkat suhu kepala sprinkler otomatis ditunjukkan dengan perbedaan warna, baik pada warna tangkai untuk sprinkler versi fusible element, atau perbedaan warna pada cairan di dalam bulk untuk sprinkler versi bulk. Ya, ini adalah pembagiannya. Jadi untuk jenis fusible element ya ada suhunya dimulai dari 68 derajat Celcius ya, tangkainya ini tanpa warna. Kemudian kalau tangkainya ternyata berwarna kuning, maka dia baru meleleh di suhu 182 derajat Celcius. Ini saya memilihnya berdasarkan apa, Bu? Ya, berdasarkan penting tidak pentingnya bangunan tersebut dan tingkat bahaya dari bangunan tersebut terhadap kebakaran. Kalau semakin penting ya bangunan tersebut, maka suhunya itu tidak menggunakan suhu yang tinggi, suhu yang rendah saja sudah digunakan sebagai standarnya, gitu ya. Sedangkan untuk yang bulk, nah ini ada warnanya beda-beda ya, dimulai dari jingga itu berarti suhunya 57, merah suhunya 68, kuning dan seterusnya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, ini adalah dasar perencanaan sprinkler. Jadi yang mendasari, penting tidak sih adanya sprinkler di gedung saya atau serapat apa sprinkler di gedung saya, itu ada dasar perencanaan ini. Yang pertama adalah klasifikasi sistem, ya. Bahwa sistem sprinkler terdiri dari 3 klasifikasi sesuai dengan
klasifikasi hunian bahaya kebakaran. Untuk hunian bahaya kebakaran diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah ringan, yang kedua adalah sedang, dan yang terakhir adalah berat. Kalau ringan, contohnya adalah rumah ibadah, ya, jadi masjid, gereja, kemudian musola, atau pura, begitu ya. Nah, itu termasuk bahaya kebakaran ringan. Pendidikan ini berarti perguruan tinggi, sekolah dasar, sekolah menengah atas, menengah pertama, itu termasuk pendidikan. Kemudian ada perpustakaan, museum, perkantoran, perumahan, rumah makan, rumah sakit, dan hotel itu merupakan bahaya kebakaran ringan. Maksudnya bahaya kebakaran ringan ini tidak banyak komponen-komponen di dalam hunian tersebut yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, gitu ya. Karena seperti pendidikan ya, pendidikan itu kan kalau SMA, SMP itu kan banyak ruang kelasnya, begitu ya. Nah, ruang kelas itu kan tidak ada toh anak bakar-bakar di dalam ruang kelas itu kan tidak ada ya. Mereka cuman belajar, bermain, berdiskusi, mengerjakan tugas, mengerjakan apa itu di ruang kelas gitu. Misalnya di sekolah itu ada laboratorium, Bu. Nah, sekolah itu masuk bahaya kebakaran ringan atau bahaya kebakaran sedang atau berat, begitu ya. Tergantung laboratoriumnya, ya. Kalau laboratoriumnya itu memang sering digunakan untuk ini ya reaksi seperti laboratorium kimia, begitu ya. Maka laboratoriumnya itu bisa diklasifikasikan sebagai tingkat yang lebih tinggi, hanya laboratoriumnya saja. Tapi untuk ruang kelasnya itu tetap mengikuti bahaya kebakaran ringan, seperti itu ya. Ini untuk bahaya kebakaran sedang, itu contohnya adalah restoran, ya, khususnya daerah dapur, kemudian pabrik elektronik, pabrik permata, pabrik kimia. Pabrik kimia ini kan juga sedang ya. Kalian misalnya laboratorium kimia saya gunakan kelompok sedang boleh tidak, Bu? Ya boleh ya. Ini kan hanya untuk ini ya pencegahan. Jadi kalau memang pencegahannya lebih baik itu diperbolehkan. Kemudian gedung perpustakaan. Nah, bedanya perpustakaan ini sama bedanya perpustakaan ini dengan gudang perpustakaan itu apa, Bu? Ya, perpustakaan ini kan ada yang di-display begitu ya, dan ada yang disimpan. Nah, yang disimpan itu biasanya jumlah bukunya itu lebih banyak daripada yang di-display. Maka gudang perpustakaan itu memiliki bahaya kebakaran yang lebih tinggi karena lebih banyak yang mudah terbakar gitu atau yang bisa terbakar di dalam gudang perpustakaan. Pada pertokoan dengan pramuniaga kurang dari 50 orang, pabrik pakaian, pabrik pesawat terbang, pabrik kertas ini merupakan kelompok sedang. Kelompok sedang sendiri dibagi menjadi kelompok 1 hingga kelompok 3. Ya. Kemudian untuk bahaya kebakaran berat, contohnya adalah pabrik kembang api, korek api, bahan peledak, cat, pemintal benang, studio film dan televisi, banggar pesawat terbang, penyulingan minyak bumi, dan pabrik karet busa. Nah, jadi kalau kalian sering melihat berita terjadi ledakan di pabrik kembang api atau pabrik petasan, itu kan sering ya kalian mendengar berita itu kalau mau hari raya gitu ya, atau pas bulan Ramadan ya, karena memang bahaya kebakarannya itu sangat tinggi di bangunan tersebut. Jadi kalian harus menentukan dulu ya, oh gedung yang saya rencanakan ini termasuk yang ringan atau termasuk yang sedang atau termasuk yang berat. Nanti baru kalian melakukan perhitungan hidrolik dan kepadatan pancaran ya. Perhitungan hidrolik tiap sistem ini harus direncanakan berdasarkan kepadatan pancaran pada daerah kerja maksimum yang diperkirakan di bagian hidrolik tertinggi dan terjauh dari gedung yang dilindungi. Jadi yang harus kalian jadikan fokus itu adalah titik tertinggi dan terjauh dari sumbernya. Ya, kalau di titik yang tertinggi dan terjauh itu sudah memenuhi, maka di titik yang lain itu pasti akan
memenuhi, ya. Jadi yang harus kalian hitung itu adalah di titik tertinggi dan terjauh dari sumber. Sedangkan untuk kepadatan pancaran, ya, kepadatan pancaran yang direncanakan dan daerah kerja maksimum yang diperkirakan untuk ketiga klasifikasi sistem itu berbeda-beda. Jika huniannya termasuk sistem ringan, ya, maka kepadatan pancaran yang direncanakan adalah 2,25 mm per menit dengan daerah kerja maksimum yang diperkirakan adalah 84 meter persegi. Ya. Jadi setiap 1